Disebutkan di dalam sebuah hadits syahih bahwa sumur Barhut atau Barhout yang terletak di Hadramaut, Yaman, adalah tempat seburuk-buruknya air. Bahkan, air di dalamnya tidak bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Sumur yang terlihat sangat gelap ini telah menjadi misteri bagi manusia selama ribuan tahun, dan belum pernah ada yang memasukinya. Hingga akhirnya sebuah tim penjelajah Gua Oman, telah melakukan penelusuran untuk pertama kalinya menuju dasar sumur Barhout di Yaman. Sumur ini telah dijauhi oleh banyak penduduk setempat, atas dasar petunjuk para ulama di mana sumur ini adalah penjara bagi jin. Sumur ini terlarang untuk didekati bahkan dimasuki oleh manusia, sampai beberapa peneliti penasaran dengan apa yang ada di dasar sumur tersebut. Seberapa dalam dan bagaimana kondisi di bawahnya? Hadramaut memendam berjuta khazanah Islam, peninggalan-peninggalan dan tradisi-tradisi salaf masih dilestarikan. Sebut saja makam Nabiullah yang berada di padang pasir bawah Gunung Ahqaf, atau terletak berdekatan dengan sumur Barhut. Dinamakan demikian karena terletak di sebuah lembah bernama Barhut. Keberadaan sumur Barhut telah diterangkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Barhut sebagaimana dibuktikan juga oleh Syekh Ismail Haqi, berada di daerah Ahqaf. Sebuah perbukitan berpasir yang terbentang luas di Provinsi Hadramaut, Yaman. Terdapat ciri-ciri yang membedakan sumur Barhut dengan sumur lainnya. Seperti munculnya asap berbau busuk, air yang kotor dan hitam pekat, dan lubang sumur yang amat dalam. Syekh Muhammad bin Makram penyusun kitab Lisanul Arab menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang mampu mencapai dasar sumurnya karena kedalamannya. Pada malam hari, suhu sumur terasa lebih panas dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa, "Wahai Daumah, wahai Daumah." Di dalam kitab Ar-Rufi Al-Kalam ala Arwah Al-Amwat wa Al-Ahya, miliki Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan bahwa Daumah adalah salah satu malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa sahabat Abdullah bin Abbasra meriwayatkan hadits dari Rasulullah yang artinya, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga menuturkan tentang sumur Barhut. Sejelek-jelek lembah yang berada di tengah-tengah manusia ialah lembah Ahqaf, yaitu lembah yang terletak di Hadramaut dan sering disebut dengan nama Barhut. Di dalamnya arwah orang-orang kafir dikumpulkan. Sedangkan sebaik-baik lembah ialah lembah yang berada di Makkah, dan lembah yang ditempati Nabi Adam pertama kali, seusai turun ke dunia, di India. Dan sebaik-baik sumur di tengah-tengah manusia ialah sumur Zam-Zam. Dan seburuk-buruk sumur di tengah-tengah manusia ialah sumur Barhut. Tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah sebuah lembah yang disebut sebagai Barhut, di dalamnya arwah orang-orang kafir dikumpulkan. Kemudian termasuk tanda kiamat antara lain kemunculan api dari Hadramaut yang akan menggiring manusia berkumpul ke suatu tempat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal tempat yang harus dituju bila peristiwa itu terjadi. Beliau mengisyaratkan bahwa tempat yang paling aman adalah negeri Syam. Selepas itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lebih lanjut dengan mengatakan, akan datang kepada kalian sebuah api yang saat ini masih padam, terletak di sebuah lembah yang disebut Barhut. Api itu akan menyelimuti kalian dengan azab yang amat pedih, melenyapkan nyawa dan harta.
akan berkobar mengelilingi dunia selama 8 hari, menerbangkan burung-burung dan awan. Suhunya akan terasa lebih panas pada malam hari dibanding siang hari. Dan akan terdengar suara gemuruh petir serta halilintar di antara langit dan bumi. Ia berada di atas kepala para makhluk dan di bawah arasy. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Tabrani. Imam Al-Ashmai menuturkan, dahulu kala ada seseorang yang berasal dari kalangan orang-orang Syalah melewati sebuah sumur yang berada di lembah Barhut pada malam hari. Seketika dia mencium bau busuk yang mengganggu salah satu panca inderanya. Tak lama, dia sadar bahwa dirinya berada dekat dengan lokasi sumur Barhut. Ternyata hari itu bertepatan dengan wafatnya pembesar orang kafir. Akhirnya dia mengetahui jikalau bau tersebut berasal dari roh pembesar kafir yang dipindahkan ke sumur itu. Al-Kisah, seorang lelaki pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Makkah. Sesampainya di sana ia ingin memberikan sejumlah uang kepada keluarganya. Akhirnya ia menitipkan uang tersebut kepada seseorang yang saleh. Setelah menyelesaikan ibadahnya di Arafah, ia kembali ke Makkah dan mendapat kabar bahwa orang yang dititipinya telah wafat. Dia kemudian bergegas menanyakan perihal uang yang dititipkannya kepada keluarga mayit. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan uang itu. Bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada hartanya. Ia pergi menemui salah seorang syekh yang berada di Makkah untuk mengadukan permasalahannya. Syekh alim itu berkata, jika sepertiga malam tiba, datanglah kamu ke sumur Zam-Zam dan panggillah namanya di sana sebanyak 3 kali. Insya Allah dia termasuk ahli surga. Mendengar sarannya, lelaki ini mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Kecewa tak mendapatkan hasil, dia kembali menemui Syekh dan menceritakannya. Sontak Syekh alim itu terlihat kaget sekaligus sedih. Karena pada dasarnya jika ruh seorang yang dianggap soleh tidak ada di sumur Zam-Zam, berarti dia termasuk ahli neraka. Lalu dia berkata, jika begitu, pergilah kamu ke sumur Barhut di sebuah lembah yang ada di Hadramaut Yaman. Panggillah namanya di sepertiga malam. Laki-laki itu kembali menurutinya dan pergi ke sumur Barhut. Sesampainya di sana ia langsung memanggil nama orang soleh tersebut, wahai Fulan bin Fulan. Dan ternyata dia mendengar jawaban. Ia bertanya, di manakah kau menyimpan hartaku? Lalu dijawab, aku simpan di bagian dalam rumahku. Temuilah keluargaku dan suruhlah anakku untuk menggalinya. Heran dengan keberadaannya di sumur itu, ia kembali bertanya, mengapa kamu ada di sini? Ia menjawab, aku memiliki seorang sepupu perempuan yang fakir. Dan aku tidak menaruh belas kasihan kepadanya sehingga Allah menghukumku dengan menempatkanku di sini. Setelah kembali ke Makkah dan bertanya kepada anak dari orang itu, ternyata apa yang dikatakannya terbukti benar. Wallahu a'lam bishawab.